kon borok. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah, kali ini kita akan membahas sebuah topik yang tengah ramai diperbincangkan di media sosial. Topik ini melibatkan seorang tokoh yang dikenal luas, Gus Miftah, dan candaan yang beliau lontarkan saat berdakwah di Magelang, Jawa Tengah. Peristiwa ini menjadi kontroversial karena candaan tersebut dianggap merendahkan seorang penjual es teh. Ungkapan ini memicu diskusi hangat di berbagai platform media sosial dan bahkan menarik perhatian tokoh agama seperti Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun isu ini tidak hanya tentang candaan, ini juga tentang bagaimana seorang tokoh agama yang memiliki jabatan penting, termasuk sebagai utusan khusus presiden, harus menjaga tutur kata dan perilakunya. Mari kita bahas bersama. Dolen dhisik, kok larang payu wis takdir. Jadi ana cerita tasawuf niku, ana bakul es karo bakul bakso niku jejer. Sing bakul es niku ndonga, ya Allah muga-muga hawane panas. Soale lak panas ngombe es rasane seger. Sing bakul bakso ndonga, ya Allah Gusti muga-muga udan adem. Soale adem-adem biasane mangan bakso rasane enak. Kira-kira umpama dina niku adem, berarti dongane bakul es niku kira-kira diijabah apa mboten? Tetep wae diijabah dalam bentuk yang lain. Es ra payu tapi awake sehat, mulih ndelok bojone meteng, niku kok ya nikmat. Kok ditinggal bakul es kok meteng, kan banyak terjadi di mana-mana. Dalam acara dakwah di Magelang, Gus Miftah melontarkan candaan yang ditujukan kepada seorang penjual es teh. Bagi beberapa audiens, ucapan ini mungkin dianggap lucu atau tidak serius. Namun bagi yang lain, kata-kata ini justru dirasa merendahkan martabat penjual es teh tersebut. Posisi Gus Miftah sebagai tokoh agama membuat candaan seperti ini menjadi sorotan tajam. Pengacara Gus Miftah menjelaskan bahwa candaan tersebut hanyalah bagian dari gaya khas Gus Miftah dalam berdakwah. Beliau dikenal menggunakan humor untuk menciptakan suasana santai dan menarik perhatian audiens. Namun Ketua MUI bidang dakwah, Kiai Haji Cholil Nafis memberikan pandangan yang berbeda. Dalam unggahannya di media sosial, Kiai Haji Cholil Nafis menyampaikan bahwa pendakwah memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga adab dan etika, termasuk dalam penggunaan humor. Menurut beliau, candaan yang menyinggung pihak tertentu, meskipun tidak disengaja, dapat berdampak buruk pada citra dakwah Islam. Seorang pendakwah adalah teladan. Kata-kata yang dilontarkan harus membawa maslahat, bukan malah membuat orang merasa direndahkan. Respons dari masyarakat pun terbelah. Ada yang mendukung Gus Miftah dengan alasan bahwa gaya ceramah beliau yang humoris sudah menjadi ciri khas yang diterima banyak orang. Namun, banyak juga yang merasa bahwa candaan tersebut tidak pantas diucapkan oleh seorang tokoh agama dengan posisi seperti beliau. Dalam posisi Gus Miftah sebagai utusan khusus presiden, candaan ini juga mencerminkan etika dalam hubungan antara tokoh publik dan atasan mereka. Dalam hal ini presiden, sebagai seorang tokoh yang diberi mandat resmi, ucapan dan tindakan Gus Miftah tidak hanya mencerminkan dirinya secara pribadi, tetapi juga lembaga yang diwakilinya. Presiden memiliki tanggung jawab untuk memilih utusan yang tidak hanya kompeten tetapi juga mampu menjaga integritas dalam setiap tindakan dan ucapannya. Kritik terhadap Gus Miftah dalam hal ini juga secara tidak langsung mengarah kepada presiden, yang seharusnya memastikan bahwa utusan khususnya mencerminkan nilai-nilai yang sesuai dengan kebijakan publik dan norma sosial. Mungkin ada baiknya bagi presiden atau timnya untuk melakukan evaluasi terhadap tokoh-tokoh yang diberi kepercayaan, agar setiap tindakan mereka sejalan dengan misi yang lebih besar. Kasus ini mengingatkan kita semua, terutama para tokoh publik, tentang pentingnya menjaga tutur kata dan perilaku. Dalam Islam,
Dakwah tidak hanya tentang menyampaikan pesan agama, tetapi juga tentang menjadi contoh yang baik dalam setiap aspek kehidupan. Humor memang penting untuk mencairkan suasana, tetapi tetap harus ada batasan yang menghormati perasaan dan martabat orang lain. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan bahwa masyarakat semakin kritis terhadap para tokoh publik. Dalam era digital, setiap kata dan tindakan mudah tersebar luas dan diinterpretasikan secara beragam. Oleh karena itu, seorang tokoh agama atau pejabat publik harus lebih bijaksana dalam bertindak. Sahabat Abah, peristiwa ini memberikan pelajaran penting bagi kita semua. Bagi para tokoh publik, ini adalah pengingat untuk selalu menjaga ucapan dan tindakan, karena mereka adalah panutan bagi banyak orang. Bagi kita sebagai masyarakat, ini adalah kesempatan untuk lebih memahami pentingnya kritik yang konstruktif dalam membangun karakter dan reputasi para pemimpin kita. Sebagai seorang utusan khusus, Gus Miftah memiliki tanggung jawab besar, tidak hanya terhadap dirinya sendiri, tetapi juga terhadap presiden dan masyarakat yang diwakilinya. Mungkin ke depan, beliau bisa lebih berhati-hati dalam memilih kata-kata, terutama dalam situasi yang melibatkan banyak audiens. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Apa pendapat Anda? Apakah candaan seperti ini masih dapat diterima, atau seharusnya seorang tokoh publik lebih menjaga ucapannya? Tulis komentar Anda di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.